Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara EWS Yuwono. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Pelangi di Atas Kurawa. Dalam seri yang ke-25 ini, didukung oleh para pemain, Wahyu sebagai Mengji, Otis Perkasa sebagai Wong Chow, Ape Burhan sebagai Chanpi, Narto Bantul sebagai Prana Raja, Benny sebagai Jarawaha, Wawan Gewe sebagai Ganggadara, Arman Donida sebagai nelayan, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Awal tahun Saka 1214 atau awal tahun Masehi 1292, pantai Tuban waktu itu kelihatan lengang. Permukaan laut seperti disepuh dengan emas oleh cahaya matahari senja yang semakin mendekati batas cakrawala. Sampan-sampan para nelayan hilir mudik dan sebagian masuk ke muara sungai Sugalu. Mendadak jauh dari tengah samudera biru tak bertepi, muncul sebuah titik hitam yang makin lama makin membesar. Para nelayan berteriak memberitahu teman-temannya ketika muncul sebuah perahu tongkang. Perahu tongkang yang panjangnya kurang lebih 20 batang tombak itu terus melaju ke pantai. Ada 14 penumpang di atas perahu itu semua. Dan mereka berpakaian serba sutra. Rambut mereka yang dikuncir
Berkibaran tertiup angin laut yang segar. Perahu tidak berhenti, tapi mengarahkan haluannya ke muara sungai Sugalu. Para nelayan terus memandang perahu asing yang penuh dihiasi gambar aneka warna. Hei, dapatkah kalian menunjukkan pada kami di mana letak istana Singasari? Tuan mau ke istana Singasari? Oh, iya. Kami datang dari negeri yang jauh. Kami mau menghadap pada Raja Singasari. Mereka itu bicara apa saja? Yang jelas mereka membicarakan kita. Mungkin mereka heran melihat cara kita berpakaian. Nah, mereka meraba rambutnya. Mungkin mereka heran mengapa rambut kita dikuncir begini. Mereka adalah orang-orang nelayan. Mereka bekerja menangkap ikan untuk dijual atau dimakan bersama keluarganya. Yang jelas mereka orang-orang desa yang masih terbelakang cara hidupnya. Ya, tapi agaknya mereka tidak jahat. Ya? Mereka cukup ramah. Bagaimana saudara? Mengapa kalian tidak lekas memberikan jawaban? Kami bukan datang kemari untuk menjadi batu tontonan. Kami datang untuk suatu urusan yang sangat penting. Maaf Tuan, kami heran melihat cara-cara Tuan bertiga ini berpakaian. Oh, saudara tidak perlu merasa heran. Kami biasa berpakaian seperti ini di negeri kami. Sudahlah, kami tak bisa lama-lama di sini. Ayo, lekas, tolong tunjukkan letak istana Singasari. Baiklah, kalau Tuan bertiga mau menghadap Sang Prabu Kertanegara, terus saja ikuti jalan berbatu ini. Letak kota Singasari memang agak jauh dari sini. Iya. Tapi Tuan bisa bertanya pada siapa saja yang Tuan jumpai di sepanjang jalan. Mereka akan menjawab dengan senang hati. Jadi letak kota Singasari masih jauh dari sini. Dan kami harus bertanya pada setiap orang yang kami jumpai di sepanjang jalan. Apa memang begitu adat negeri kalian? Bukan begitu. Tuan tidak perlu bertanya pada setiap orang. Tuan silahkan bertanya kalau memang harus bertanya. Sebab letak kota Singasari agak jauh dan harus melalui beberapa buah desa. Tapi bagaimana kalau mereka nanti tidak memberikan jawaban yang memuaskan kami ya? Iya. Dan bagaimana kalau mereka menipu kami? Tuan tidak perlu merasa khawatir. Menipu atau menyesatkan orang di perjalanan bukan watak bangsa kami. Percayalah, Tuan akan diperlakukan dengan baik. Iya. Kami percaya. Lalu, kira-kira berapa jauhnya letak Singasari dari sini? Kalau Tuan bertiga berjalan tanpa istirahat, Tuan akan tiba di alun-alun Singasari menjelang fajar besok. Tiga orang asing itu segera meninggalkan tepian kali Sugalu. Mereka berjalan ke arah yang ditunjukkan nelayan tua. Dan benar apa yang dikatakan nelayan tua. Menjelang fajar, mereka tiba di pusat keramaian kota Singasari. Mereka menunggu hari menjadi lebih terang sebelum kembali melanjutkan perjalanannya. Maaf. Saya mengganggu sebentar. Saya mau bertanya,
Di manakah letak istana Singasari? Oh, Tuan mau ke istana? Iya. Kami bertiga mau menghadap Raja Singasari. Tuan ini siapa? Oh, barangkali mereka ini pedagang dari negeri seberang, Kakang. Oh, benar. Kami memang datang dari negeri sebelah. Tapi kami tidak ada hubungannya dengan usaha-usaha perdagangan. Kami bertiga adalah utusan. Kami datang ke Pulau Jawa ini atas nama Kaisar kami. Oh, begitu. Kalau tuan mau pergi ke istana, terus saja ikuti jalanan ini, Tuan. Iya, Tuan. Terima kasih. Nanti akan sampai di alun-alun Singasari. Di sana Tuan akan diperiksa lebih dulu sebelum diizinkan menghadap ke istana. Oh, baiklah. Terima kasih atas keterangan saudara-saudara. Apa orang-orang itu menghadap Prabu Kertanegara? Iya, pasti ada hubungannya dengan soal-soal pemerintahan, Kakang. Ada prajurit Singasari datang kemari. Kau. Kulihat kau baru saja bicara dengan 3 orang asing. Iya, Tuan. Iya. Siapa mereka itu? Dan apa yang dia bicarakan dengan kalian? Katanya mereka datang dari negeri seberang, Tuan. Mereka menanyakan di mana letak istana Singasari, Tuan. Katanya mereka ingin menghadap Sang Prabu Kertanegara, Tuan. Hanya itu yang mereka katakan pada kalian? Iya, Tuan. Hanya itu, Tuan. Kalian jangan berdusta. Kalian tahu prajurit-prajurit Singasari mondar-mandir siang malam untuk mengamankan istana dan sekitarnya. Mereka yang dicurigai bisa ditangkap dan mendapat hukuman yang berat. Jangan, Tuan. Kami tidak tahu apa-apa. Kami tidak melakukan apa-apa, Tuan. Kalian jangan merasa pintar. Hal itu bisa membahayakan jiwa kalian. Kemana mereka tadi perginya? Ke sana, Tuan. Ke arah sana. Kemana? Apakah mereka membawa senjata? Ampun, Tuan. Kami tidak memerhatikan soal itu. Mereka hanya sebentar sekali, Tuan. Ayo, Adi Ganggadara. Kita susul orang-orang itu. Ayo. Hampir saja kita mendapat celaka. Prajurit-prajurit Singasari sekarang memang jauh berbeda dibandingkan dengan zaman Prabu Ranggabuni dulu. Mereka suka menakut-nakuti rakyat kecil seperti kita-kita ini, Kakak. Mereka juga prajurit-prajurit yang sombong dan tidak tahu sopan santun. Mereka selalu bertanya dari atas punggung kudanya. Tidak mau turun sebagaimana mestinya prajurit yang mengerti tata krama. Ada apa? Ini ngomong apa, Kakang? Nanti kalau ada yang mendengar, bisa jadi masalah lagi. Sudahlah, biar saja mereka itu. Kita urusi saja keperluan kita sendiri, Kakang. Betul ya. Buat apa kita ikut campur urusan begitu? Salah-salah bisa kena hukuman cambuk. Lebih baik kita berdagang dengan baik-baik. Ada untungnya, bisa untuk makan sekeluarga ya. Tuan-tuan ini siapa? Dan mau kemana? Oh, apakah kami sedang berhadapan dengan prajurit Singasari? Benar, kami prajurit Singasari. Nama saya Jarawaha. Ya, Tuan tahu, dia seorang panglima muda. Dan saya seorang perwira. Nama saya Ganggadara. Tuan siapa? Hanya,
kami terpaksa tidak bisa menjawab pertanyaan Tuan. Mengapa begitu? Selama Tuan-Tuan bertanya dari atas punggung kuda, kami tidak bersedia menjawab. Ayo kita turun, Adi Ganggadara. Nah, sekarang Tuan harus menjawab dengan benar dan jangan berbelit-belit. Kami adalah pimpinan pasukan yang bertanggung jawab penuh atas keamanan daerah sekitar Istana Singasari. Silakan bertanya. Dengan senang hati kami akan menjawab. Tuan-tuan berasal dari mana? Kami datang dari negeri Mongolia. Daratan itu tentunya sangat jauh letaknya. Lalu, apa keperluan tuan-tuan datang ke negeri kami? Kami mau menghadap Raja Singasari. Untuk keperluan apa? Kami hanya mengemban tugas kaisar kami. Tugas apa? Setelah bertemu dengan Raja Singasari, baru kami akan mengatakan apa tugas kami yang tersebut. Sekarang belum bisa kami katakan. Ya. Tuan-tuan datang hanya bertiga? Iya. Kami semua 14 orang. Di mana yang lain? Mereka menunggu di kapal. Di kapal? Kalian membawa senjata tajam? Di negeri kami, di Mongolia, kami adalah juga prajurit seperti tuan-tuan ini. Kami tak pernah lupa membawa senjata untuk menjaga keselamatan kami di jalan. Baik. Tapi rasanya untuk sekarang ini, tuan-tuan belum bisa menghadap Sang Prabu. Mengapa kami tidak bisa menghadap beliau sekarang? Sang Prabu sedang menghadiri pertemuan penting di Paseban Agung. Dan tak seorang pun diperkenankan mengganggu jalannya pertemuan tersebut. Lalu apa yang bisa kami lakukan sekarang ini, ya? Ya, sebaiknya Tuan menunggu sampai besok. Malam ini tuan-tuan bisa beristirahat di rumah penginapan. Saya, atas nama pemerintah Singasari, akan mengurus segala keperluan tuan-tuan selama di negeri kami. Terima kasih. Mari, silakan mengikuti kami. Datang dari kerajaan Mongolia. Benar, Tuan Pranaraja. Berapa orang semuanya? Semua 14 orang, Tuan. Yang 3 turun, sedang sisanya menunggu di kapalnya yang ditambatkan di muara sungai Sugalu. Iya. Mereka bermaksud menghadap Sang Prabu. Saya sudah mendesak bertanya apa keperluannya. Tapi mereka tidak bersedia mengatakannya, Tuan. Iya, mereka akan menyampaikannya langsung pada Sang Prabu, Tuan. Sekarang kita belum bisa menghadap Sang Prabu untuk menyampaikan masalah ini. Mengapa, Tuan? Sang Prabu sedang sibuk memikirkan persoalan yang cukup berat yang ada dalam tubuh pemerintah Singasari sendiri. Beberapa orang pembesar melaporkan tentang kekacauan yang mulai sering terjadi di wilayah Singasari. Dan di belakang kekacauan itu, banyak bukti menunjukkan bahwa kerajaan Gelang-Gelang terlibat. Beberapa pengacau yang berhasil ditangkap ternyata adalah orang yang berasal dari Gelang-Gelang. Lalu, apakah itu berarti Jayakatwang ikut terlibat, Tuan? Tidak ada yang bisa memastikan. Sang Prabu sendiri tidak sependapat bahwa Jayakatwang terlibat.
Prabu Jaya Katuang itu kan masih adik ipar sang Prabu Kertanegara. Di samping itu, dia juga masih besan karena ada raja. Putra Jaya Katuang adalah menantu beliau. Karena itulah, persoalan ini menjadi rumit. Sebagian pembesar ada yang masih bertahan pada pendapatnya, bahwa gelang-gelang harus mulai diawasi sepak terjangnya. Dan sebagian pembesar yang lain mulai luntur dan setuju dengan pandangan sang Prabu. Ya, kalaupun gelang-gelang memperkuat bala tentaranya dengan menggembleng prajurit-prajurit baru, tidak mungkin hal itu dimaksudkan untuk memberontak pada Singasari. Ya, kita semua memang tidak akan pernah tahu secara persis apa yang ada di dalam hati Jaya Katuang. Ya, lalu bagaimana dengan orang-orang asing itu, Tuan? Biar aku nanti yang akan menghadap sang Prabu untuk menyampaikan masalah ini. Tapi ada baiknya kita selidiki mereka itu. Maksud Tuan? Sekarang ini banyak sekali orang asing tinggal di daerah pesisir timur kota Tuban. Mereka tidak diketahui secara jelas data-datanya. Bisa saja mereka itu telik sandi bayaran yang bekerja untuk gelang-gelang atau untuk negara bawahan yang lain seperti Daha, Jenggala, atau Lumajang. Dalam hal ini kita harus benar-benar waspada. Lalu, apakah Tuan mempunyai sebuah rencana tertentu sehubungan dengan 3 orang asing itu, Tuan? Kalau mereka benar-benar utusan Kaisar Mongolia, tentu mereka sudah dipersiapkan sebelum berangkat ke negeri ini. Aku ingin tahu, apakah mereka juga mempersiapkan dirinya dengan ilmu kanuraga? Wong Chao. Ya, Tuan. Kau seorang ahli racun. Kau ditugaskan mengikuti perjalanan ini untuk mengamankan apa saja yang akan kita makan. Apakah arak dan makanan yang ada di atas meja ini bebas racun? Kau sudah mencicipi satu persatu? Sudah, Tuan Menci. Bagus. Semua sudah saya cicipi. Tidak satu pun yang mengandung racun. Bagus. Kalau begitu, mari kita bisa makannya sekarang. Mari. Apakah lezat masakan orang-orang Singasari ini? Kita coba saja. Tapi ingat. Bukan hanya lezat yang kita cari, tapi juga keselamatan jiwa kita. Iya. Di negeri orang seperti ini, apa saja bisa terjadi. Kita tidak kenal adat istiadat mereka, tata cara mereka, dan latar dasar mereka. Makanan apa ini namanya? Rasanya manis sekali ya. Yang warna hijau itu juga manis. Tapi aromanya sedap sekali. Mungkin juru masak mencampur dengan sari daun-daunan berbau harum. Aku tidak melihat bakmi di negeri ini. Kalau mau makan bakmi yang enak sampai perut kita buncit, datanglah ke warung Paman Tongpai. Di Singasari mana ada bakmi? Kau ini ada saja. Aku mendengar langkah kaki manusia di atas bupungan rumah penginapan ini. Awas! Mereka itu, apa maksudnya melemparkan senjata rahasia pada kita? Senjata rahasia itu mengandung racun. Ayo kita lihat. Ayo.
Mengci dan dua orang kawannya merasa kesal sekali karena ada orang yang membokong dengan senjata rahasia beracun. Mereka lalu mencabut pedang, kemudian melangkah keluar menuju halaman rumah penginapan. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami Mengci dan dua orang temannya? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.